Dan itu bukan hanya merujuk pada mereka yang melakukan timbangan di pasar tradisional, tapi dalam seluruh kompleksitasnya. Termasuk kita yang di sini, yang bergerak di bidang bisnis, yang bergerak di bidang ekonomi, kalau melakukan kecurangan, manipulasi sekecil apapun, itu fasad. Dan itu yang dikhawatirkan. Ini satu contoh. Contoh yang lain. Ketika umatnya Nabi Lut melakukan penyimpangan, tahu yang dimaksud penyimpangan di situ? Kalau bahasa orang sekarang LGBT. Laki senang sama laki, perempuan senang dengan perempuan. Laki senang sama laki disebut gay. Perempuan senang dengan perempuan disebut lesbi. Apakah hal ini terjadi di masa sekarang? Enggak, sudah terjadi di masa Nabi Lut. Ketika penyimpangan seperti itu terjadi, maka Allah berkata itu juga fasad. Di dalam Al-Quran disebut fasad. Mereka melakukan penyimpangan. Ini yang dimaksud adalah penyimpangan sosial. Jadi fasad itu luas maknanya. Dan kalau penyimpangan sosial seperti itu juga disebut fasad. Apakah ada fasad-fasad yang lain? Banyak. Saya hanya memberikan 2 contoh saja, bidang ekonomi ataupun sosial. Jadi ungkapan fasad di dalam Al-Quran itu beragam. Yang dipakai ungkapan para malaikat waktu sebelum penciptaan sang khalifah itu sudah dikatakan, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Bahkan contoh konkret fasad itu ditegaskan, wa yasfikud dima, dan nanti akan menumpahkan darah. Pertanyaannya, apakah ketika Adam telah diciptakan kemudian dia punya keturunan tidak? Punya keturunan? Iya. Generasi awal dari Adam, keturunan pertama dari Adam, siapa namanya? Qabil dan Habil. Pertanyaannya, Qabil dan Habil, apa yang terjadi? Pembunuhan. Betul tidak? Ada nggak diungkapkan dalam Quran? Rinci sekali. Habil terbunuh, Qabil terbunuh, dan itu sekali lagi atas nama Tuhan. Coba bayangkan. Kok bisa atas nama Tuhan? Saya ringkas saja. Qabil berkurban, Habil juga berkurban. Kalau kita bergaul bersama, seakan-akan kita masuk ke lorong waktu, melihat apa yang dilakukan Habil dan melihat apa yang dilakukan Qabil, sama-sama berkurban. Kurban. Kalau kurban itu sesuatu yang sifatnya ritual atau tidak? Ritual. Sifatnya keagamaan atau tidak? Keagamaan. Tapi motif berkurban karena berbeda, maka yang satu diterima, yang satu ditolak. Kita seandainya bersama-sama pada masa itu, kesulitan membedakan mana yang sholih, mana yang tidak sholih, mana yang benar, mana yang tidak benar. Kita kesulitan itu membedakannya. Kenapa? Ini berkaitan dengan motif. Kalau berkaitan dengan motif, sangat sulit untuk menilai. Yang penting bagaimana kita melakukan itu secara benar. Dengan bahasa lain, kita seringkali terjebak pada casing. Padahal sesuatu substansi itu bukan pada casing. Dari sinilah kita bisa paham bahwa apa yang dulu dikhawatirkan oleh para malaikat itu terjadi. Pembunuhan itu terjadi. Bukan generasi ke-10, bukan generasi ke-5, bukan generasi ketiga. Generasi yang pertama sudah terjadi. Apakah ini berhenti pada masa itu? Tidak. Sampai hari ini pun masih terjadi. Pembunuhan atas nama agama. Mari coba kita merenung bersama.
apa yang dikhawatirkan malaikat ini terjadi. Bahkan potensi merusak itu, ya, bukan hanya pada level sederhana, tapi level yang sangat kompleks. Nggak usah jauh-jauh, ini bukti konkret saja. Saya tanya ibu-ibu supaya paham kan, karena ada ibu-ibu juga. Ibu-ibu kalau mau membeli sayuran, ya, sayuran yang bolong-bolong atau sayuran yang kinclong? Termasuk bapak-bapak juga suka mengkonsumsi sayuran yang bolong-bolong atau sayuran yang kinclong? Kita pasti lebih memilih yang kinclong daripada yang bolong-bolong. Padahal kita tahu yang bolong-bolong itu solid, tapi yang kinclong itu fasad. Kinclong itu fasad. Kenapa? Karena ada apa? Itu racun atau tidak? Racun. Bahkan kita pun melakukan atas nama agama. Ini yang lebih parah lagi. Contoh konkret, karena kalau hanya sekedar memaparkan itu abstrak. Tapi kalau sudah contoh konkret, langsung kita bisa paham. Contoh yang kedua, kalau tadi soal sayuran, ini contoh yang kedua. Bahkan atas nama agama. Di dalam Al-Quran, kita diperintahkan tidak untuk mengkonsumsi madu. Bahkan diumumkan dalam Quran, di dalam madu itu ada obat. Bahkan menjadi nama surah di dalam Al-Quran, surah An-Nahl. Oke, dari sini kita mulai berpikir, merenung. Sekarang ini ada nggak orang yang berupaya untuk memanipulasi itu? Ada. Buktinya madu diternak, tapi makanannya memang sengaja dibuat dari gula, supaya gula itu dimakan oleh lebahnya, sehingga lebah itu tidak menghasilkan madu tapi menghasilkan gula. Jadi yang kita konsumsi itu bukan madu tapi apa? Gula. Ini fasad atau tidak? Fasad. Lebih parah lagi, lebah yang sudah mengeluarkan gula itu masih ditambah dengan gula lagi, kemudian kita jual dan dikasih label dengan ayat-ayat Quran, dengan hadis-hadis Nabi. Ini fasad atau tidak? Fasad. Ada nggak pelaku seperti ini? Mana orangnya? Jadi kadang-kadang di sekitar kita ini sepertinya oke, persis seperti Qabil, tapi motifnya adalah berbuat fasad. Jadi kadang-kadang kalau kita melihat orang yang berbuat jahat di depan mata, yang non-muslim masih kelihatan. Tapi kalau yang berbuat jahat itu sesama muslim, itu lebih sulit. Karena apa? Mempermainkan agama. Dan itu sudah terjadi di generasi pertama. Siapa itu tokohnya? Sebagai pionirnya, Qabil. Jadi kalau ada orang yang memanipulasi madu itu, ya, memanipulasi madu dengan alasan-alasan agama, kira-kira dia mengikuti jalannya Qabil atau jalannya Habil? Jawab sendiri, nggak perlu saya jawab. Jadi agama ini kalau berada pada realnya, tidak ada manipulasi, insya Allah hidup kita ini aman. Yang lebih parah lagi, yang lebih menyakitkan kita hari-hari seperti ini, sepertinya oke, tapi sebenarnya itu sangat-sangat berbahaya untuk anak muda. Anak-anak muda sekarang, perhatikan kafe-kafe itu, kafe-kafe yang ada di sekitar kita itu, bahkan dilabeli dengan tulisan ayat-ayat Quran.
dilabeli dengan hadis-hadis Nabi. Kafenya disebut kafe syar'i, tapi yang dijual fasad semua. Kenapa bisa begitu? Semuanya mengandung gula tingkat tinggi. Sampai yang terlalu tegang kayaknya. Semua mengandung gula tingkat tinggi. Yang dimakan gula, yang diminum gula, semua gula. Anak-anak kita usia 12 tahun, usia belum 15 tahun, hampir bisa dipastikan diabetes terkena semua. Coba bayangkan. Apakah ini tidak merusak? Merusak. Mungkin banyak orang yang tidak suka dengan apa yang saya omongkan ini. Dan ada yang tidak suka. Karena untuk apa bahas begini? Kan lebih baik bahas mengenai sholat yang baik, haji yang baik, wudhu yang baik. Ya, itu tidak salah. Tetapi kan hanya konsentrasi di situ. Agama bukan hanya itu, bos. Agama itu sangat lengkap. Kalau yang dibahas hanya soal itu saja, itu sudah dibahas ulama kita terdahulu. Ulama kita zaman Bahala sudah bahas itu. Zaman primitif sudah dibahas. Kalau sekarang bahas itu lagi, kira-kira kita ini orang primitif atau tidak? Primitif. Mungkin dengan bahasa simbol, panjenengan mulai paham. Kalau yang dibahas soal yang remeh-temeh, lebih diprioritaskan. Sementara masalah yang lebih besar tidak diprioritaskan. Kita kadang-kadang mulai berpikir, sebetulnya kita ini berada di jalan yang benar atau berada di jalan yang bengkok. Perhatikan bahasa yang ingin saya sampaikan. NU dan Muhammadiyah itu dipisahkan oleh kunut. Saya ulangi lagi. NU dan Muhammadiyah dipisahkan oleh kunut. Tetapi NU dan Muhammadiyah disatukan oleh tambang. Paham maksud saya? Kalau marah, marahlah sama saya. Tapi disinilah potensi fasad itu besar. Karena agama bukan sesederhana bicara soal kunut dan tidak kunut, tapi bicara kemaslahatan umat. Wis gak usah tua-tua malah jadi masalah. Saya ingin mencoba memberikan pemahaman bahwa agama jangan dipahami soal sederhana. Agama itu luas. Kalau agama tidak mengurusi hal-hal yang luas, maka tidak perlu Al-Quran ini datang kepada kita. Kalau kita simpulkan, ini yang terakhir, kita simpulkan Al-Quran yang terdiri atas 114 surah, ya, itu yang berkaitan dengan fikih itu hanya 10%. Yang 90% itu soal sosial, soal ekonomi, dan soal-soal lain. Bahkan ada ayat yang berkaitan dengan apa? Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim ila akhir ayat. Bicara mengenai apa? Apakah soal wudu dan yang ritual-ritual itu? Soal wudu hanya ada di satu ayat, dan itu pun sederhana. Tapi 90% soal di luar ritual. Dari situlah kita mulai paham bahwa agama itu tidak sesempit yang kita pahami. Maka jagalah bumi ini, jangan dieksploitasi berlebihan, dan jangan juga merusak diri kita ini, karena kita adalah sebagai khalifah di muka bumi ini. Dan itulah tujuannya Allah menciptakan kita sebagai khalifah, dan kita berada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat, dan saya berharap setelah ini kita mulai merenung kembali apa fungsi dari agama. Baik, ada yang bertanya? Wah, yang mana dulu? Yang sana dulu ya. Ya, silakan. Buktinya. Oh. Ya, ini menarik. Ini pertanyaan bagus. Di dalam Al-Quran, peristiwa yang terjadi di masa awal zaman itu, peristiwa pembunuhan itu, diceritakan rinci di dalam Al-Quran. Bahkan bagaimana cara menguburkan Habil itu sampai melibatkan burung menggali tanah, kemudian Qabil mencontoh itu. Oh, begitu caranya menguburkan. Maka dia kuburkan saudaranya dengan mengikuti burung itu. Rinci di dalam Al-Quran. Tapi anehnya di dalam Al-Quran, nama Qabil dan Habil tidak disebutkan. Kenapa tidak disebutkan? Persis seperti anaknya Nabi Nuh yang namanya juga nggak disebutkan dalam Quran, termasuk saudara-saudaranya tidak disebutkan dalam Quran. Dan itu ada kaitan makna. Innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal alamin. Hanya disebutkan nama Adam tanpa keluarganya. Hanya disebutkan nama Nuh tanpa keluarganya. Tapi ketika disebutkan Ibrahim, termasuk keluarganya. Dan keluarga Ibrahim adalah anak-anak Nabi Ibrahim, namanya dicantumkan dalam Quran. Karena semuanya solih. Sementara anak Nabi Adam ada yang tidak solih. Anaknya Nabi Nuh ada yang tidak solih. Yang solih jadi hilang gara-gara yang tidak solih. Kalau bahasa kita, akibat nila setitik rusak susu sebelah, maka nggak dicantumkan. Dan itu dikisahkan dalam Quran. Nah, apa motifnya sehingga yang satu diterima, yang satu ditolak? Kalau Habil motifnya hanya investasi akhirat, kurbannya hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara Qabil kurbannya untuk investasi dunia, karena dia ingin merebutkan wanita pilihannya ini. Merebutkan wanita pilihannya ini, itu motifnya motif dunia. Yang dia lihat apa? Cantik dan tidak cantik. Ini materi. Jadi kalau motif kita ini sebetulnya motif duniawi, celaka kita. Tapi kalau motif kita itu akhirat, selamat kita. Saya pernah kasih contoh kan mengenai parkir itu. Selama ini kalau kita parkir keluar uang, motifnya parkir atau sedekah? Parkir. Itu motifnya apa? Dunia. Jadi kalau niatnya kita parkir, keluar uang, ya parkir dunia. Tapi kalau kita keluar uang, niatnya sedekah, pahala akhirat kita dapat. Sama-sama keluar duit, ya kan? Sama-sama keluar duit. Tapi yang satu menjurus ke investasi dunia, yang satu investasi akhirat. Jadi percuma kalau kita keluar duit, tapi tujuannya sekedar investasi dunia. Qabil melakukan itu, makanya ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga kita bekerja, kita bersosial, apapun yang kita lakukan, motifnya harus investasi akhirat, bukan investasi dunia. Masalahnya, ya, ini kan sedang akan pilkada itu. Mereka motifnya apa? Investasi dunia atau investasi akhirat? Tergantung.
Kalau motifnya investasi dunia, celaka dia. Hanya meraup suara kita, tapi tujuannya untuk kepentingan pribadi. Pilkada itu bagian dari agama enggak? Hah? Ya bagian dari agama. Kenapa? Ya itu berkaitan dengan aspek sosial. Aspek sosial. Kita harus cerdas memahami itu. Jangan sampai kita dimanfaatkan. Mosok seorang ustadz hanya ngurus soal wudhu, soal najis, soal itu aja. Ya nggak perlu jadi ustadz. Karena ustadz, kiai itu membimbing ummah dalam segala aspeknya. Mudah-mudahan dipahami yang saya maksud tadi. Yang tadi singkat padat. Ini ada pertanyaan. Bagus pertanyaan. Ad-din yang diterjemahkan agama itu mulai Nabi Adam sampai Nabi kita Muhammad SAW itu satu. Ya, satu. Syariatnya yang berbeda. Syariat, ya, syariat itu berbeda. Kalau saya ambil contoh ekstrim ini. Mencuri itu boleh atau tidak? Hah? Nggak boleh. Nggak boleh menurut apa? Al-Quran? Ya. Di dalam kitab Taurat mencuri itu boleh atau tidak? Nggak boleh juga. Di dalam kitab Injil mencuri itu boleh atau tidak? Nggak boleh. Di dalam kitab Weda mencuri boleh atau tidak? Nggak boleh. Kenapa? Dalam semua kitab suci mencuri itu tidak boleh. Karena itu merupakan bukti bahwa ini risalahnya itu masih ori. Masih ori. Kalau non muslim berpegang teguh dengan ini, dia dapat ganjarannya di muka bumi ini. Kita bicara yang ada di sini. Mengenai nanti apakah dia mendapatkan ganjaran di sana atau tidak, itu bukan wewenang kita. Itu bukan wewenang kita. Kita sebagai muslim harus berpegang teguh pada prinsip hidup saleh itu. Saleh itu sebagai muslim. Dan memang secara akidah kita berbeda. Secara akidah berbeda. Dan kalau akidah berbeda, bagaimana Quran berbicara mengenai itu? Laqad kafara alladziina qalu innallaha thalithun thalatha. Telah kafirlah orang yang berkata Allah itu salah satu di antara yang tiga. Nah, itu wewenang Allah Subhanahu wa taala, ada rambu-rambunya. Tapi predikat mengenai kesalihan itu tugas kita. Dan kita harus bersama-sama dengan mereka yang maupun non-muslim untuk punya real yang sama ini. Kita lakukan bersama. Sekalipun harus berbeda. Jangan ada ungkapan seperti ini. Sebetulnya maunya baik tapi salah. Salah menyampaikan. Contoh anak ini. Tidak apa-apa muslim itu mencuri, pasti selamat. Non muslim meskipun melarang mencuri, tapi dia masuk neraka. Ungkapan ini ada benarnya atau enggak? Saya merenungkan sendiri. Karena dia mau untuk menutupi kesalahannya, sehingga dia berkata seperti itu. Dia seakan-akan lebih punya peran dibanding wewenang Allah Subhanahu wa taala. Oke, mudah-mudahan bisa memahami. Saya akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.